kekuatan dan perisaiku kepadamu aku berserah. Engkaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Engkau ajaib bagiku. Yesus, oh Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Tuhan sesenang kepada hambanya Bapak. Ya, terima kasih hambanya Pak Pendeta Pardosi. Sekali lagi selamat pagi, shalom buat kita semuanya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jemaat Tuhan. Ini adalah hari yang terakhir kita bersatu teduh di tahun 2023 ini. Puji Tuhan ya. Ya. Amin. Puji Tuhan. Kita sehat-sehat semua dan sangat bersukacita Bapak Ibu Saudara kita bisa melewati tahun 2023 dengan penuh sukacita dan ketekunan yang daripada Tuhan Yesus untuk kita semua bisa terus memuliakan Dia di program Saat Teduh kita secara konsisten. Kita menjalankannya dan semuanya karena kekuatan, kebaikan, kemurahan hati Tuhan untuk kita semuanya. Karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita bersyukur. Mari kita berterima kasih kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang sungguh baik dalam kehidupan kita semuanya. Kita diberikan kesehatan yang baik, saudara-saudaraku, dan kita percaya menyambut tahun 2024, kita senantiasa semangat yang dari Tuhan yang melingkupi hati kita semua. Untuk itu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita tundukkan hati kita. Mari kita berdoa untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Yesus, Yesus Bapa di surga Tuhan kami, Engkaulah segalanya bagi kami Tuhan. Engkaulah yang telah menyelamatkan hidup kami sekali untuk selama-lamanya. Dan Engkaulah yang terus memelihara kami setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, dan setiap berganti tahun. Kami merasakan terus kebaikan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan atas tuntunan-Mu ya Bapa di surga. Selama tahun 2023 ini Tuhan, benar-benar adalah penyertaan Tuhan yang sungguh kami rasakan. Dan kami terus ya Bapa datang kepada panggilan-Mu untuk memahami dan mengerti bagaimana firman Tuhan terus disingkapkan menjadi kekuatan dan berkat yang besar dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami sambut kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ya amin. Ya baiklah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara. Sampai tahun 2024 nanti kita masih terus setia kepada firman Tuhan. Khususnya
untuk memahami bagaimana Injil Kristus, Injil kasih karunia Allah berdasarkan kitab Galatia, ya. Dan kita masih ada di pasal 1. Dan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tetap doakan, terus doakan supaya tahun demi tahun terus sampai Tuhan Yesus memanggil kita akan terus setia kepada firman Tuhan. Program Saat Teduh kita akan berjalan terus. Amin. Karena kita sudah merasakan manfaat yang besar dari kesiapan hati kita untuk terus mempelajari, memahami, mendengarkan dengan baik seluruh rencana Tuhan yang dinyatakan di dalam kebenaran firman-Nya. Dan ini akan menjadi tradisi, kebiasaan buat Bapak Ibu Saudara sebagai orang kudusnya Tuhan. Tidak ada yang lebih penting bagi kita daripada mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Amin. Karena akal pikiran kita terus diperbaharui dan kita terus diberikan gambaran tentang bagaimana firman Tuhan itu benar-benar melampaui daripada akal pikiran kita, sehingga inilah kehidupan kita yang kita persembahkan kepada Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Dan terima kasih karena kita semuanya terus dikuatkan di dalam pelayanan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Luar biasa ya saudara-saudaraku. Kita terus diperlengkapi. Semakin kita tekun mendengarkan kebenaran firman Tuhan, semakin Tuhan memperlihatkan kuasa-Nya di dalam kehidupan kita berpelayanan, dalam gereja kudusnya Tuhan, dalam hidup mengasihi satu dengan yang lain, dan bagaimana kita mempraktekkan kasih Tuhan yang sudah kita hidupi, yang sudah kita terima. Dengan iman kita semua benar-benar melihat bahwa kehidupan kita ini sangat berharga dan tidak akan kita sia-siakan waktu yang Tuhan berikan. Amin. Ya, puji Tuhan. Marilah kita lihat lagi saudaraku firman Tuhan dari kitab Galatia dan sampai ayatnya yang ke-10 kita mengakhiri hari Saat Teduh kita di tahun 2023 ini. Dan nanti di tahun 2024 kita akan masuk di ayatnya yang ke-11. Jadi Galatia pasal 1, saya akan bacakan ayat 8 sampai ayatnya yang ke-10. Ya, kita sudah sampai dalam penjelasan, mendengarkan penjelasan firman Tuhan di ayat 10 Galatia pasal 1. Puji Tuhan. Ya, saya baca sekali lagi ayat 8 sampai ayatnya yang ke-10. Ini sangat menarik buat kita semuanya. Ayat 8, tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jadi bagaimana sekarang? Adakah aku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah aku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Sangat luar biasa Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Paulus menegaskan di dalam situasi yang sulit, dia tahu memilih bahwa dia ingin berkenan kepada Tuhan saja.
bukan kepada manusia. Amin. Ini yang sangat luar biasa dalam situasi masa-masa sulit. Ya, Paulus tidak jatuh ke tangan manusia. Amin. Tidak jatuh kepada kehendak manusia, tapi dia jatuh ke tangan dan kehendak Tuhan. Luar biasa ya Bapak Ibu Saudara. Sangat luar biasa, sehingga dia tidak akan bersalah, ya, dan dia tidak akan menjadi hamba manusia, tapi dia tetap menjadi hamba Tuhan, dan dia tetap memilih untuk percaya kepada Tuhan. Dia memilih tetap setia kepada Tuhan, dan dia memilih tetap lebih taat kepada Tuhan daripada manusia. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tentu saja pilihan itu harus dibuat secara sengaja. Amin. Ya, pilihan itu, hidup adalah pilihan, dan harus dibuat secara sengaja. Dengan sadar kita membuat pilihan itu Bapak Ibu Saudara, karena hidup adalah pilihan, dan kita diperhadapkan setiap hari kepada pilihan-pilihan. Kita harus memilih. Amin. Dan kadang-kadang manusia berhasil memilih apa yang benar. Manusia juga kadang-kadang tidak berhasil atau gagal memilih apa yang benar. Dan ada firman Tuhan yang menuntun kita untuk memilih apa yang benar, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena ada firman Tuhan terang, menerangi, ya, hati dan pikiran kita Bapak Ibu Saudaraku, sehingga kita di dalam situasi yang sulit pun, seperti yang dialami oleh Rasul Paulus ini, tetap pilihannya jatuh kepada kehendak Tuhan. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara, kita berdoa supaya pemilu di negara kita, di bangsa kita ini, tanggal 14 Februari yang akan datang, Tuhan tetap memberkati bangsa dan negara kita. Amin. Dan Tuhan memilih pemimpin kita yang terbaik bagi kita, yang membuat kehidupan kita di dalam berbangsa dan bernegara, bermasyarakat, ada keadilan yang lebih nyata di hari-hari yang akan datang. Itu adalah doa kita semuanya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tapi lebih daripada itu, kita sebagai orang-orang percaya, orang-orang kudusnya Tuhan, jemaat Tuhan, kita diperhadapkan pada pilihan, bukan hanya sekedar kehendak manusia, tapi mata hati kita diterangi oleh firman yang memberikan pencerahan hikmat surgawi bagi kita. Amin. Roh dan jiwa kita terus diliputi oleh kemuliaan Allah melalui Injil Kristus yang sudah kita terima. Sekarang kita bisa melihat bahwa kehidupan kita sungguh sangat berharga di mata Tuhan. Amin. Sehingga kita tidak akan menyia-nyiakan waktu yang Tuhan berikan. Karena hidup adalah kesempatan. Amin. Tuhan sudah memberikan kita kesempatan Bapak Ibu Saudara. Dia memberikan kita panjang umur dan kita sehat semuanya. Inilah waktunya kita lebih giat lagi untuk melayani Tuhan. Amin. Karena tiba waktunya nanti, Bapak Ibu Saudara, tiba waktunya nanti bahwa tidak ada lagi waktu yang tersisa banyak bagi kita. Waktu semakin sempit, di mana Tuhan akan datang menjemput kita, dan kita akan hidup di dalam kemuliaan surgawi selama-lamanya. Kita akan diangkat di awan-awan, dan kita akan bertemu Tuhan, dan kita akan menerima upah yang besar yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya, yang selalu setia kepadanya. Maka kita lihat di sini Bapak Ibu Saudaraku, bagaimana caranya seorang percaya, seorang anak Tuhan tetap bisa konsisten mengikut Tuhan Yesus di dalam setiap keputusan-keputusannya. Rasul Paulus adalah contoh, selain daripada Tuhan Yesus
yang paling sempurna. Rasul Paulus adalah contoh yang sempurna dari manusia, bagaimana hidup di dalam kasih karunia Allah, berhasil di dalam Tuhan, menjalani kehidupan yang senantiasa taat dan kudus di dalam kehidupannya, dan dia menjadi contoh yang sangat luar biasa untuk kita ikuti. Maka kita lihat Paulus katakan, ikutilah teladanku, jadilah pengikutku, sama seperti aku adalah pengikut Kristus. Amin. Sekarang Bapak Ibu Saudara, kita juga harus meneruskan keteladanan yang telah diperlihatkan oleh Rasul Paulus bagaimana caranya hidup di dalam kasih karunia Allah ini. Dia sudah memperlihatkan contoh dan banyak contoh teladan yang luar biasa yang bisa kita pelajari dari kehidupan Rasul Paulus, termasuk dari kitab Galatia ini. Bapak Ibu Saudara, bagaimana Paulus diragukan bukan hanya oleh orang luar, tetapi bahkan oleh jemaat sendiri. Paulus sebagai Rasul Kristus bisa juga akhirnya Bapak Ibu Saudara diragukan oleh jemaat yang dilayaninya. Ya, itu adalah sesuatu hal yang menyedihkan. Makanya kita lihat di sini Bapak Ibu Saudaraku. Ya, jadi Paulus memberikan, tetapi Paulus memberikan contoh yang sangat tepat dari seorang percaya, seorang anak Tuhan yang mengerti dengan baik ungkapan, arti daripada ungkapan yang mengatakan kita harus lebih taat kepada Allah daripada manusia. Amin. Nah, untuk itu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita lihat dulu di dalam Kisah Para Rasul 4. Saya mengajak kita melihat di dalam Kisah Para Rasul 4 dan bagaimana juga rasul-rasul dulu diperhadapkan kepada suatu pilihan kehidupan yang sulit dan beresiko, tapi mereka Bapak Ibu Saudara jatuh ke tangan Tuhan, pilihan yang dikehendaki oleh Tuhan daripada mereka jatuh kepada kehendak manusia. Dan ini yang sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara. Kita lihat bagaimana Tuhan selalu menyertai kehidupan daripada murid-murid Tuhan, orang-orang percaya, hamba-hamba Tuhan yang selalu melatih dirinya untuk bersiap memilih apa yang Tuhan kehendaki, apa yang benar, dan dijauhkan dari keinginan atau pilihan yang keliru. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 4, ayatnya yang dari ayat 5 saya akan membacakannya. Ya, puji Tuhan. Dari ayatnya yang kelima. Ini yang sungguh baik untuk kita contoh, untuk kita tiru Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, bagaimana di saat-saat kita menghadapi tantangan, permasalahan yang berat dalam kehidupan kita, kita tidak jatuh kepada kekeliruan, tapi kita jatuh kepada pilihan yang tepat, yaitu kita memilih taat kepada Tuhan, dan itu adalah merupakan satu berkat yang luar biasa dalam pengalaman hidup kita. Jadi saya baca dari ayat 5, Kisah Para Rasul 4. Ini adalah pengalaman Petrus, Yohanes, dan rasul-rasul yang lain, yang mana mereka selalu terancam dari orang-orang Yahudi, dari saudara-saudaranya yang tidak percaya, tetapi mereka bisa dibebaskan oleh Tuhan dari kejatuhan, dari ancaman, dan berakhir dengan penuh sukacita. Kita lihat dari ayatnya yang kelima, saya baca ya. Kisah Para Rasul pasal 4.
Pada keesokan harinya, pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander, dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Ya, karena Petrus dan Yohanes menyembuhkan orang sakit, ya. Ayat 8. Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, "Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu." Ayat 11. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri, namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di dalam kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan, di dalam nama Yesus. Ayat 13. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Ayat 14. Tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Ya. Dan setelah mereka menyuruh rasul-rasul itu meninggalkan ruang sidang, berundinglah mereka dan berkata, "Tindakan apa yang harus kita ambil terhadap orang-orang ini? Sebab telah nyata kepada semua penduduk Yerusalem bahwa mereka telah mengadakan suatu mujizat yang menyolok dan yang kita tidak dapat menyangkalnya." Luar biasa. 17. Tetapi supaya hal itu jangan makin luas tersiar di antara orang banyak, baiklah kita mengancam dan melarang mereka supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun di dalam nama itu, nama Yesus. Ya, itu tujuan mereka. Menghentikan kesaksian tentang Yesus Kristus orang-orang yang tidak mengenal Allah ini. 18. Dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Ya, mengerikan Bapak Ibu Saudara ya. Ya, sejak zaman dulu itulah tantangannya, bagaimana menghentikan supaya berita keselamatan tidak disampaikan kepada semua orang. Itu adalah tujuan iblis yang paling besar yang ditujukan kepada setiap hamba Tuhan. Supaya mereka berhenti jangan memberitakan keselamatan dalam nama Yesus. Ayat 19. Bagaimana respon Petrus dan Yohanes sebagai hamba Tuhan, Bapak Ibu Saudara? Ayat 19. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, "Silakan kamu putuskan sendiri, manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah." Amin. Itu yang sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi Petrus dan Yohanes tahu bagaimana memilih bahwa lebih harus lebih taat kepada Tuhan daripada manusia. 20. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar.
Jadi ini adalah Bapak Ibu Saudara, suatu gambaran juga untuk kita, bahwa setelah kita diselamatkan oleh kasih karunia Allah, kita pun tidak akan dapat berhenti. Kita akan terus memberitakan tentang Yesus Kristus telah mati di kayu salib, menebus dan mengampuni segala dosa kita, bahwa Ia telah dikuburkan dan telah dibangkitkan untuk mengaruniakan hidup yang kekal kepada setiap orang yang percaya. Amin. Itu Bapak Ibu Saudaraku adalah merupakan pengalaman yang paling besar dalam hidup kita. Dan karena itu kita tidak akan bisa tinggal diam. Kita juga akan terus memberitakan Injil kasih karunia Allah sebagai jalan keselamatan bagi setiap orang yang percaya. Saat ini dikaruniakan secara cuma-cuma oleh Yesus Kristus di dalam kasih karunia-Nya yang sangat besar. Baik Bapak Ibu Saudara, sekarang kita lihat di dalam pasal 5. Mari kita lihat di pasal 5. Kita buka satu pasal lagi, Kisah Para Rasul 5. Ini adalah pengalaman berikutnya lagi, karena Bapak Ibu Saudara, tantangan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, sebagai orang-orang yang setia kepada Yesus Kristus, itu tidak akan pernah berhenti, tapi bahkan malah semakin meningkat, karena iblis semakin benci kepada pemberitaan Injil keselamatan yang kita sampaikan, sama seperti pengalaman-pengalaman daripada rasul-rasul di zaman yang dulu ya. Kita lihat di ayatnya yang ke-26, Kisah Para Rasul 5 ya. Bagaimana terus konsisten sikap mereka ya, memilih untuk taat kepada Tuhan daripada kepada manusia. 26. Maka pergilah kepala pengawal serta orang-orangnya ke bait Allah, lalu mengambil kedua rasul itu, Petrus dan Yohanes maksudnya, tetapi tidak dengan kekerasan, karena mereka takut kalau-kalau orang banyak melempari mereka. Mereka membawa keduanya dan menghadapkan mereka kepada mahkamah agama. Imam besar mulai menanyai mereka. Katanya, dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu, dalam nama Yesus. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu, dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami, darah Yesus. 29. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, apa katanya? Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Luar biasa Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, di sini Petrus Yohanes memperlihatkan posisi mereka ya di dalam iman kepada Tuhan Yesus, kepada Mesias sebagai rasul bagi bangsa Israel. Mereka menunjukkan bahwa tidak ada hal yang dapat menghalangi mereka untuk terus menyaksikan tentang Yesus Kristus adalah Mesias bagi bangsa Israel, sekalipun mereka dipenjarakan. Bapak Ibu Saudara, saat ini di dalam zaman kasih karunia ini kita mempunyai contoh yang sangat luar biasa, yaitu Rasul Paulus yang mengatakan di dalam Kisah Para Rasul 20, Kisah Para Rasul 20 ayatnya yang ke-24, Paulus mengatakan Bapak Ibu Saudara, bagaimana dia mempertaruhkan hidupnya, mempertaruhkan nyawanya, bagaimana dia akan menunjukkan kesetiaannya kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang membuat dia dapat menjadi setia dalam pemberitaan Injil Kristus. Dalam Kisah Para Rasul 20 ayatnya yang ke-24, Paulus mengatakan, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian
tentang Injil kasih karunia Allah. Itulah pernyataan daripada Rasul Paulus di hadapan para penatua jemaat Efesus pada saat mereka mengadakan perpisahan, dan Paulus memberikan pesan apa yang menjadi tujuan akhir dari hidupnya. Amin. Itu Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau seseorang tidak mengetahui tujuan akhir dari hidup ini, maka dia tidak akan bisa mengorbankan sesuatu untuk hal yang paling bernilai dalam hidup ini. Amin. Ya, orang-orang tidak akan bisa memberikan hidupnya untuk mempersembahkan hidupnya kepada apa yang paling bernilai dalam kehidupan ini, dan manusia akan lebih mudah terombang-ambing dan tidak mempunyai pendirian yang tegas terhadap pilihan bagaimana harus lebih taat kepada Tuhan daripada manusia. Karena Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sekali lagi ya, di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita sudah lihat bahwa kita diperhadapkan kepada situasi-situasi yang mana terkadang itu mudah dan juga terkadang harus kita hadapi masa yang sulit dalam kehidupan kita ini. Tapi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, yang sangat luar biasa adalah Paulus memberikan contoh. Dia katakan tadi di kitab Galatia pasal 1, adakah ku coba menjadi berkenan kepada manusia pada masa-masa yang sangat sulit? Ya, Bapak Ibu Saudara, pada masa-masa harus memilih, ya, di masa-masa yang sulit, persoalan-persoalan yang sangat berat. Paulus katakan, apakah saya harus jatuh kepada kehendak manusia? Ya, Paulus mengatakan, tidak. Aku harus lebih taat kepada Tuhan karena aku adalah hamba Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, godaan itu tidak sedikit dalam kehidupan ini, dan terlebih lagi Bapak Ibu Saudara, di mana masa-masa sulit, kebutuhan kehidupan itu terus menekan, ya. Bapak Ibu Saudara, kita diperhadapkan kepada masa-masa yang sangat sulit, Bapak Ibu Saudaraku. Tetapi kita lihat, Saudara, Paulus telah memberikan contoh teladan yang tegas bahwa kita selamanya adalah hamba Tuhan. Amin. Semua orang percaya adalah hamba Tuhan dan bukan hamba dosa lagi. Karena kita sudah ditebus dari segala dosa kita. Yesus Kristus telah datang ke dunia ini dan mengorbankan dirinya menggantikan kita yang berdosa. Sehingga sekarang kita adalah anak-anak Tuhan. Kita adalah ahli waris surgawi yang diberikan Tuhan kepercayaan untuk menyaksikan bagaimana kemurahan hati Tuhan akan tetap berlaku dan mengendalikan kehidupan kita supaya kita tetap bisa menyaksikan terang kebenaran kepada semua orang. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Rasul Paulus bahkan di mana dia harus menghadapi, ya, masalah yang berat dari saudara-saudaranya sendiri, ya. Bukan hanya dari orang yang tidak mengenal Allah, Bapak Ibu Saudara, tantangan itu. Bahkan dari orang yang percaya sekalipun, karena ada orang-orang yang percaya yang tidak setia kepada kebenaran Injil Kristus, maka mereka akan menjadi sumber masalah, ya. Mereka akan menjadi troublemaker, ya, menjadi troublemaker sama seperti pembuat masalah seperti jemaat Galatia ini. Tapi bagi Paulus, dia tetap selalu punya senjata. Dia selalu mempunyai strategi untuk melindungi dirinya, ya, dengan bersandar kepada kasih karunia Allah. Dia tetap bisa memilih tidak bersalah di hadapan Tuhan. Amin. Itu yang pengalaman yang sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ya, bahwa kasih karunia Allah melindungi kita dari yang dikatakan Paulus, dari zaman yang jahat sekarang ini. Ya, Bapak Ibu Saudara. Karena
kalau orang-orang yang tidak mengenal Allah memperlakukan hidupnya atau memperlakukan bahkan kita pun orang-orang percaya harus mengalami penderitaan, ya Bapak Ibu Saudara, itu lebih mudah kita pahami atau lebih mudah kita mengerti. Namanya juga orang di luar Tuhan, namanya juga orang yang tidak mengenal kasih karunia Allah. Tapi Bapak Ibu Saudara, bagaimana kalau persoalan itu datang dari orang yang paling dekat dengan kita? Ya Bapak Ibu Saudara, bagaimana kalau masalah hal-hal yang tidak masuk akal datang dari orang yang paling kita harapkan untuk memberikan dukungan di dalam kehidupan kita ini, Bapak Ibu Saudaraku, seperti jemaat Galatia kepada Paulus. Seharusnya lah jemaat Tuhan, seharusnya lah orang-orang percaya, seharusnya lah orang-orang beriman itu bisa bersikap yang masuk akal di dalam setiap persekutuan atau di dalam pergaulan mereka. Tapi tidak begitu pengalaman Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara. Ya, dia juga harus diperhadapkan kepada ya masa yang paling sulit, di mana ya jemaat Tuhan, jemaat Galatia ini memilih untuk percaya kepada Injil yang lain dan memilih menjadi orang-orang yang tidak masuk akal, dan mereka malah menilai Paulus adalah rasul yang tidak mengasihi mereka, atau yang memberitakan Paulus dianggap adalah orang yang telah melakukan pemberitaan yang menyimpang dari kehendak Tuhan, karena orang-orang jemaat Galatia ini terpengaruh dengan guru-guru palsu. Ya, dan tidak ada yang kebal, seorang pun, Bapak Ibu Saudaraku, terhadap godaan daripada pengajaran-pengajaran yang palsu di dunia ini. Kecuali seperti Rasul Paulus mengatakan bahwa hidup bagiku adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Dia tetap memilih konsisten, dia tetap memilih setia kepada kebenaran Injil Kristus, meskipun semua orang sementara ragu terhadap pemberitaannya. Amin. Ini yang sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara. Bukan soal banyaknya orang yang mau mendengarkan pemberitaan kita adalah motivasi terbesar bagi kita. Tidak. Motivasi terbesar bagi kita untuk menyaksikan kasih Kristus adalah bahwa kita telah menerima dari Tuhan yang terbaik, kasih karunia-Nya. Dia telah mati berkorban menggantikan kita, nyawanya dikorbankan, dan kita sekarang diselamatkan, dimerdekakan dari kuasa dosa dan maut. Itu adalah motivasi terbesar bagi kita untuk senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Amin. Ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Sementara semua orang mungkin meragukan kebenaran, kita memilih seperti Paulus mengatakan, aku harus menyenangkan hati Tuhan, ya, daripada memilih untuk jatuh bersandar kepada situasi-situasi, ya, keadaan-keadaan, ya, dan bahkan menjadi mengikuti manusia yang tidak berpikiran sehat lagi. Sama seperti contoh teladan yang luar biasa yang disampaikan oleh Joshua, pemimpin daripada bangsa Israel yang menggantikan Musa. Ketika sudah sampai di tanah perjanjian, ya, dari perjalanan yang sangat sulit yang mereka jalani, mereka lakukan dari perjalanan mulai dari Mesir di padang gurun sampai tiba di mana Joshua berhasil memimpin bangsa Israel sampai ke tanah Kanaan. Kemudian satu pertanyaan yang sangat penting disampaikan oleh Joshua kepada umat Israel. Dia katakan, lihatlah bahwa Tuhan telah mengantarkan kamu sampai kepada tiba di tanah perjanjian ini, di tanah Kanaan. Dan Joshua katakan, sekarang pilihlah bagi kamu untuk selanjutnya bagaimana sikapmu setelah kamu berhasil dibuat oleh Tuhan sampai tiba di tanah perjanjian ini. Pilihlah bagimu apakah kamu nanti akan kembali lagi kepada
berhala-berhala, ya, yang pernah juga nenek moyangmu jatuh kepada penyembahan berhala, ataukah sekarang kamu akan terus menyembah Tuhan, Elohim, Yahweh yang telah menyelamatkan kamu dari perbudakan. Tetapi Yosua mengatakan, tetapi aku dan keluargaku, kami akan memilih beribadah kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang sangat luar biasa, ya, berkat Tuhan di pagi hari ini menjelang kita akan memasuki tahun yang baru, tahun 2024, kita memiliki banyak contoh, ya, hamba-hamba Tuhan yang selalu setia kepada kebenaran, dan Rasul Paulus adalah rasul kita, rasul bangsa lain, ya Bapak Ibu Saudara, dan dialah memberikan contoh yang sangat sempurna bagi kita sebagai pengikut Yesus Kristus. Rasul Paulus telah menunjukkan bagaimana dia tetap setia memberitakan Injil Kristus sekalipun persoalan-persoalan yang datang menghadang dia dan berusaha untuk menghentikan Rasul Paulus dalam pemberitaan Injil kasih karunia Allah. Tapi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, lihatlah kesaksian daripada Rasul Paulus kepada Timotius. Di dalam 2 Timotius pasal 4 dia katakan, aku telah mengakhiri pertandingan iman yang benar. Amin. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Tuhan memampukan dia untuk berhasil di dalam pertandingan, dalam perlombaan iman ini. Karena iman kita ini bukanlah iman yang pasif, dan bukanlah iman yang loyo, bukanlah iman yang lemah, tetapi iman yang penuh semangat, yang berkobar-kobar, yang menyala-nyala, yang datang dari kuasa Roh Kudus, yang membakar hati kita semua untuk berbicara terus menyampaikan kebenaran Injil Kristus. Yesus mati mengampuni segala dosa, dan setiap orang yang percaya pasti memperoleh hidup yang kekal sekali untuk selama-lamanya. Jadi Paulus katakan, aku telah mengakhiri pertandingan iman yang benar, dan aku telah mencapai garis finish, garis akhir. Ya, dia sampai kepada keberhasilan yang Tuhan telah tentukan baginya, dan benar-benar itu terjadi. Amin. Dan Paulus katakan, sekarang sudah tersedia bagiku apa? Mahkota kebenaran. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, bukan hanya keselamatan masuk surga yang Tuhan jamin bagi kita, dikaruniakan kepada kita, tetapi oleh kasih karunia Tuhan, kita juga dikaruniakan upah yang besar di surga. Mahkota kehidupan, mahkota kebenaran yang Tuhan karuniakan. Paulus katakan kepada setiap orang percaya yang terus setia memilih lebih taat kepada Tuhan daripada manusia. Dan dia katakan, bukan hanya kepadaku, tetapi bagi semua orang kudusnya Tuhan, bagi semua orang yang percaya, yang selalu merindukan Tuhan Yesus. Amin. Kita semuanya sangat merindukan Tuhan Yesus, merindukan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah itu terus memberkati kehidupan kita, sehingga kita akan tetap setia kepada tugas yang Tuhan percayakan bagi kita, yaitu menyaksikan Injil kasih karunia Allah sampai Tuhan Yesus datang. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, diberkatilah kita semuanya. Ya, sekali lagi menjelang tahun baru 2024, ya, kita semuanya sudah merasakan kasih Tuhan yang besar di tahun 2023 ini, dan saya percaya surprise, kejutan-kejutan yang lebih lagi akan Tuhan karuniakan kepada kita di tahun 2024 yang sudah mendekat. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara, pengenalan kita akan kasih karunia Tuhan yang besar akan semakin diperluas dan semakin tinggi dan semakin dalam. Kita hidup di dalam kasih karunia-Nya yang memampukan kita untuk senantiasa bersyukur atas segala hal yang terbaik yang telah kita terima dari Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sekali lagi mari kita bersyukur senantiasa kepada Tuhan, dan kita sambut hari-hari baik, ya, di tahun baru yang sudah mendekat, untuk kita senantiasa setia kepada Tuhan. Dan percayalah,
Paulus telah menerima pernyataan daripada Tuhan yang mengatakan, Tuhan mengatakan, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Amin. Tuhan mencukupkan apa yang kita perlukan. Tuhan mencukupkan apa yang kita butuhkan. Yang penting adalah hati kita selalu kita bawa kepadanya, dan kita diperbaharui terus akal budi kita, supaya kita semakin terus mengerti bagaimana cara Tuhan memimpin kehidupan kita, bukan dengan cara kita sendiri, tetapi dengan cara yang ajaib, yaitu di dalam kasih karunia Tuhan yang memampukan kita sampai Tuhan Yesus datang, kita tetap setia kepadanya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, demikianlah firman Tuhan, kebenaran yang luar biasa memberkati kita di pagi hari ini. Sekali lagi saya ucapkan menjelang tahun baru 2024, biarlah terus kebenaran Tuhan yang selalu baru akan dibukakan kepada kita, dan kasih Kristus menaungi kita semuanya. Sampai kita berjumpa lagi di tahun yang baru, ya Bapak Ibu Saudaraku, dengan berkat yang baru dan semangat yang baru, dan kita terus menyala-nyala semangat kita tidak akan kendor, karena ada Roh Kudus yang menuntun dan yang terus menguasai hidup kita. Terpujilah Bapa di surga untuk selama-lamanya, karena Dia telah memberikan kepada kita suatu kebenaran yang dapat meneguhkan hidup kita untuk senantiasa memilih taat kepada Tuhan daripada kepada manusia atau dunia ini. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan kami atas penyertaan-Mu. Kasih karunia-Mu Tuhan sungguh merupakan andalan yang nyata dalam kehidupan kami, yang menuntun hati dan pikiran kami, mencelikan mata rohani kami untuk melihat bagaimana rencana Tuhan begitu indah dalam kehidupan kami. Engkau telah menjadikan hidup kami sebagai hidup yang ditebus dengan sempurna dan sangat berharga di mata-Mu ya Tuhan. Sehingga kami pun sangat menghargai hidup ini adalah kesempatan, dan kami akan mengisi hari-hari kehidupan kami dengan penuh kesetiaan kepada Tuhan. Terima kasih diberkati semua saudara-saudara kami yang terus memberikan waktunya, yang terus berkomitmen ya Tuhan untuk membuka telinga kami semua dan mendengarkan bagaimana kuasa kebenaran firman Tuhan yang ajaib terus memperbaharui akal budi kami, sehingga kami bisa mengerti bahwa berkat-Mu begitu besar dalam kehidupan kami, dan Engkau selalu siap menolong kami di dalam situasi apapun. Tuhan adalah andalan kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Terpujilah Engkau Bapa yang baik, kekal selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Amin. Kembali lagi kepada hambanya Bapak Pendeta Pardosi untuk meneruskan ibadah kita. Ya, saya ucapkan banyak terima kasih untuk saudaraku yang mengikuti live streaming Facebook. Ya, Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya, puji Tuhan. Ya, salam kudus buat kita semuanya. Amin. Ya.